Saya atas nama Andres Reinar akan menjelaskan tentang biografi dari sejarawan yaitu Pierre Borderio. Lahir pada tanggal 1 Agustus 1930 di wilayah Prancis, wilayah barat daya pendesaan Prancis. Borderio tumbuh di kelas menengah bawah. Ayahnya adalah seorang pegawai negeri yang petani sambil yang bekerja juga di kantor pos Prancis. Borderio tumbuh dengan bahasa Gascoigne, yaitu bahasa daerah di Prancis yang kini hampir punah. Ayahnya tidak pernah menamakan sekolah formal sehingga mendorong Borderio supaya berprestasi di bidang akademis. Ibunya dapat melanjutkan sekolah hingga usia 16 tahun dengan tinggal bersama bibinya di Pau. Pada tanggal 2 November 1962, dia menikah dengan Marie Cleria dan memiliki 3 putra yang bernama Jeremy, Emmanuel, dan Leorte. Setelah menemukan sekolah dasar, Borderio melanjutkan pendidikan dengan menumpang tinggal di Pau karena terletak jauh dari desanya. Lalu Borderio menamatkan SMA-nya di Lycée Louis Le Grand, sebuah SMA yang sangat prestisius dan salah satu sekolah dengan ujian kompetisi untuk masuk ke salah satu perguruan tinggi termuka. Dengan bersiswa dari pemerintahan, Borderio lulus SMA pada tahun 1951, kemudian melanjutkan kuliah di École Normale Supérieure atau ENS, yaitu Universitas Akademi Utama bagi calon intelektual di Prancis. Borderio lulus sebagai RGG dari jurusan filsafat pada tahun 1955. Borderio pernah mengalami dalam kehidupan eksistensi yang terbelah antara sekolah dan rumah, kehidupan asrama dan sekelas, serta hubungan dengan teman-temannya di asrama. Borderio juga banyak menghabiskan akhir pekannya sendirian dengan menulis tentang kehidupan sekolahnya dan bagaimana seorang guru memperlakukan murid-muridnya, dan bagaimana pegawai asrama diancam dan dihukum oleh pihak sekolah. Borderio juga melihat adanya perbedaan orang dalam dan orang luar. Akibat adanya perbedaan kelas yang diungkapkan dalam setiap aspek kehidupan dan kepribadian individu seperti sikap bekerja, berbicara, berpakaian, dan berkeyakinan. Borderio menulis semua pandangan relasinya dalam catatan pribadinya. Borderio mengajar di Lycée des Molinos selama 1 tahun sebelum pergi ke Algiers untuk menjalankan tugas militernya pada tahun 1956. Selanjutnya, pada tahun 1958 sampai 1960, Borderio mengajar di Fakultas in Algiers dan kembali ke Prancis di tahun 1960. Borderio bekerja sebagai asisten Raymond Aron di Prancis, kemudian mengajar di Universitas Lille dan di Universitas Paris pada tahun 1960 sampai 1964. Pada tahun-tahun berikutnya, Borderio menjadi tokoh utama di lingkaran intelektual Prancis, Paris, Prancis, dan pada akhirnya di dunia. Karyanya mengaruh sejumlah bidang, beberapa termasuk pendidikan, antropologi, dan sosiologi. Borderio mengumpulkan pengikutnya pada tahun 1960 dan sejak saat itu pengikutnya berkolaborasi dengannya untuk memberikan sumbagian intelektual bagi dirinya sendiri. Aspek menarik dari karya Borderio adalah bagaimana gagasannya terbangun
dalam dialog yang terus berlanjut. Kadang-kadang eksplisit, kadang-kadang implisit dengan gagasan lainnya. Sebagai contoh, banyak gagasan sebelumnya yang terbangun dari dialognya. Semansa belajar dengan Jean-Paul Sartre dan Claude Lévi-Strauss. Dari ekstremisme Sartre, Bourdieu mendapatkan pemahaman yang begitu kuat tentang aktor sebagai pencipta dunia sosial mereka. Selain itu, ia juga tertarik dengan teori Lévi-Strauss tentang strukturalisme. Bourdieu mendefinisikan salah satu tujuan dasar sebagai reaksi atas akses strukturalisme. Pemikiran Bourdieu juga banyak digunakan oleh teori Marxisan dan pemikiran Marxis. Dapat dikatakan bahwa ahli-ahli eknanisme dan strukturalisme Bourdieu telah melakukan psikologi hingga mendapatkan pengaruh liberalisasi dalam berkarya, di mana Bourdieu tidak dapat dipandang tertarik untuk membebaskan orang dari dominasi politik dan kelas. Namun, sebagaimana terjadi pada Sartre dan Lévi-Strauss, Bourdieu dipandang menciptakan gagasan-gagasannya dengan menggunakan Marx dan gagasan Marxis dari pijakan awal, dan melahirkan beberapa karya-karya utama hingga wafat pada tanggal 3 Januari 2002 pada usianya 71 tahun. Sekian dari saya tentang biografi sejarawan, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih.